Hai Sobat Pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak baik, apa kabarnya kalian semua pada pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa untuk selalu bersemangat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat-syarat kualitas air bersih. Nah, bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Nah, kalian simak ya penjelasan Bu Guru berikut ini. Namun sebelumnya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru berikut ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur oleh minyak? Ya, benar sekali. Pastinya baju menjadi tidak bersih dan menjadi berminyak. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Hal tersebut akan menyebabkan kita jatuh sakit. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ya, benar sekali. Jika sungai menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri, maka akan mengakibatkan ikan-ikan di sungai tersebut akan mati. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas tadi ya? Ya, benar sekali bahwa air bersih sangat penting bagi kehidupan. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan juga kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air dan sumur-sumur menjadi kering. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Lalu yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa tindakan yang dapat kita lakukan ya untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Nah, benar sekali, yaitu pada tanggal 22 Maret. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan persediaan air bersih menjadi berkurang? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa faktor penyebab persediaan air bersih berkurang itu adalah berkurangnya pohon dan daerah resapan air karena pembangunan.
sehingga cadangan air tanah menjadi sedikit. Selanjutnya, apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih itu adalah penduduk di dunia akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dan hasil panen jauh berkurang karena tanaman pangan akan mengalami kekeringan. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih antara lain menghemat penggunaan air, kemudian membuat lubang resapan dan juga menanami banyak pohon. Nah, anak-anak, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Coba kalian perhatikan ya penggalan cerita bergambar berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah penggalan dari sebuah cerita yang menceritakan tentang kakek bangau dan juga ketam-ketam. Di sini diceritakan, tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Ketam-ketam itu berkata kepada kakek bangau, "Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas." Kemudian ketam yang lain pun berkata, "Carikan kami tempat yang banyak airnya." Lalu kakek bangau berkata kepada mereka, "Bersabarlah, aku akan menolong kalian." Nah, anak-anak, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan juga katak-katak. Akhirnya kakek bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Anak-anak, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama dengan temanmu di rumah ya. Yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita. Gambar tadi mendukung cerita ya. Nah, karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan cerita bergambar berikut ini ya. Cerita ini berjudul Ikan dan Kak Dito. Kak Dito membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby kemudian mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Dito melihat ikannya di lantai. Kak Dito bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Lalu Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan." Lalu Kak Diko pun berkata kepada Bobby, "Ikan memang hidup di air, Bobby," sambil mengembalikan ikan yang tadi di lantai ke dalam akuarium. Nah, anak-anak, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Nah, menurut kalian apa ciri-ciri karya gambar dari sebuah cerita? Coba kalian tuliskan ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri karya gambar cerita itu adalah memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Lalu yang ketiga, bisa menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Selanjutnya, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Dan yang terakhir, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, anak-anak, itulah tadi ciri-ciri dari gambar karya sebuah cerita ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya.
Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.